Istilah Kingmaker kerap kali diidentikan dengan sosok Richard Neville, Earl ke-16 Warwick. Ia digelari sebagai Warwick the Kingmaker pada masa Perang Mawar (War of the Roses) di Inggris akibat perannya di perang tersebut. Warwick memiliki peran untuk menjatuhkan Raja Henry VI dan memberikan jalan kepada Raja Edward IV. Meski begitu, ia kemudian justru menjatuhkan Edward untuk memberikan jalan kepada Henry. Terlihat bahwa meski piawai berperang, hal itu semata-mata ia lakukan untuk memberikan jalan kepada sosok lain untuk menjadi raja. Di berbagai negara dunia, istilah Kingmaker ini tergolong lazim dialamatkan kepada tokoh politik. Di India misalnya, sosok Sonia Gandhi dianggap sebagai Kingmaker melalui berbagai langkahnya sebagai politisi. Gandhi sebenarnya memiliki peluang untuk menjadi Perdana Menteri India di tahun 2004. Kala itu partai tempat ia bernaung, Indian National Congress (INC) memenangkan pemilu. Meski begitu, ia memilih untuk tak menjadi Perdana Menteri dan memberikan jalan kepada Manmohan Singh. Hingga saat ini, sosok Gandhi kerap dianggap sebagai sosok yang seharusnya menjadi king alih-alih Kingmaker. Jokowi, Kingmaker baru. Presiden Jokowi disebut-sebut menginisiasi koalisi besar menggabungkan KIB dan KKIR. Tapi formasi ini nampaknya semakin kabur setelah PDI Perjuangan mengusung Ganjar sebagai bakal capres 2024. Dalam hal ini Jokowi juga dinilai sebagai entitas yang berdiri sendiri, tidak mewakili PDI Perjuangan. Jokowi posisinya ingin jadi Kingmaker. Dalam dinamika, dia yang memainkan bida catur koalisi-koalisi yang ada, khususnya di partai-partai pemerintah. Kita lihat, Jokowi main dua kaki ke PDIP atau ke Prabowo. Di situ letak kunci dari permainan politik Pilpres 2024 nanti. Dukungan Jokowi memang diperebutkan oleh capres yang berkontestasi dalam pemilu mendatang sebab dukungan Jokowi dianggap bisa meningkatkan elektabilitas seseorang sebanyak 5 hingga 7%. Hal ini sedikit banyak memicu kerenggangan antara Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, yang membuatnya mengingatkan kepada semua kadernya agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang ingin memecah belah partai. Megawati menegaskan partainya tak segan-segan meminta kadernya untuk mundur atau menjatuhkan sanksi pemecatan jika membelot dengan mendukung bakal calon presiden selain Ganjar Pranowo. Oleh karena itu, meski tak merinci Jokowi harus melakukan suksesi secara khusus, ungkapan Budiman kepada Jokowi boleh jadi tetap memiliki unsur serupa Kingmaker. Ada permintaan kepada Jokowi untuk menyiapkan jalan bagi pemimpin baru seperti yang lazim dilakukan oleh para Kingmaker. Di era saat ini, istilah Kingmaker kerap dialamatkan kepada sosok yang memimpin di balik bayang-bayang pemimpin yang secara resmi menjabat. Sejarah yang terjadi pada Warwick the Kingmaker sebenarnya tidak benar-benar berlaku demikian, tetapi itulah yang saat ini menjadi pandangan banyak orang. Ada beberapa hal yang dapat didorong oleh seorang Kingmaker untuk mempengaruhi sebuah suksesi politik. Pengaruh baik yang bersifat politik, uang, agama, dan militer bisa saja digunakan untuk memberikan pengaruh pada proses tersebut. Di atas kertas, istilah Kingmaker di era saat ini tak hanya semata-mata memberikan jalan kepada sosok lain untuk memimpin. Ada unsur memimpin di balik bayang-bayang yang meski kerap mendapat konotasi buruk, merupakan gambaran dari pengaruh dari sosok yang didaulat sebagai Kingmaker. Seperti disebutkan sebelumnya, Kingmaker memerlukan pengaruh yang bersifat politik, uang, agama, dan militer untuk dapat mempengaruhi proses suksesi. Jika merujuk pada Warwick the Kingmaker, ia memiliki kekayaan, jejaring, dan kemampuan sebagai komandan. Sulit untuk mengatakan bahwa Jokowi saat ini sudah memiliki kondisi-kondisi tersebut. Secara politik mungkin cukup punya pengaruh karena memiliki posisi sebagai presiden. Meski demikian, untuk unsur-unsur lain, sulit untuk mengatakan hal tersebut saat ini sudah ada padanya. Dalam relasi dengan berbagai tokoh lain di Indonesia, Jokowi juga tampak masih belum memiliki daya saing yang benar-benar superior. Hal ini berbeda dengan sosok Megawati Soekarno Putri misalnya, yang kerap dianggap sebagai sosok Kingmaker sesungguhnya di Indonesia. Secara spesifik, Megawati kerap disebut Kingmaker bagi Jokowi. Hal ini dapat menjadi gambaran bahwa ada sosok yang lebih berpengaruh ketimbang Jokowi yang bahkan bisa mempengaruhi dirinya. Berdasarkan kondisi tersebut, memberikan label Kingmaker kepada Jokowi boleh jadi masih membutuhkan waktu yang lebih panjang. Saat ini Jokowi boleh jadi tak punya berbagai jenis kondisi yang membuatnya memiliki pengaruh maksimal untuk berperan sebagai seorang Kingmaker. Terlepas dari hal tersebut, semua orang tetap berharap Jokowi bisa meninggalkan legasi yang baik. Suksesi yang mulus adalah salah satu bentuknya. Dalam perkara suksesi ini perlu dinanti kembali apakah Jokowi nanti sudah bisa menjadi Kingmaker atau belum.